Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Astagfirullah. Apaan ya, Rek? Suara saya kedengeran ya? Oke. Ini nggak tahu kenapa kok video saya tidak muncul ya. Padahal sudah saya klik start video tapi kok nggak bisa ya. Oke. Tapi yang penting suara saya kedengeran. Suara saya kedengeran ya? Mas Fayat? Halo? Dengar Pak, dengar Pak. Dengar ya? Oke. Oke. Ini nggak tahu kenapa kok video saya tidak muncul ya. Padahal sudah saya klik start video tapi kok nggak bisa ya. Oke. Tapi yang penting suara saya kedengeran ya. Hari ini adalah hari terakhir. Hari ini kita full membahas awal atau hisab penentuan awal bulan Komariah ya. Yang mana hisab penentuan awal bulan Komariah itu hisabnya itu sangat banyak. Sangat banyak. Maksudnya itu untuk menentukan kapan terjadinya matahari sudah terbenam, kemudian kapan terjadinya istima atau konjungsi. Konjungsi ini artinya pertemuan dua benda ya, pertemuan dua benda dalam satu garis bujur. Ya. Jadi konjungsi atau istima itu pertemuan antara dua benda. Ya. Oke, video saya sudah muncul. Nah, jadi konjungsi ini pertemuan dua benda ya, dua benda dalam satu garis bujur. Kalau misalkan konjungsinya itu dalam tiga benda langit, yaitu misalkan matahari, bulan, bumi, maka akan terjadinya gerhana. Ya, beda lagi loh ya. Itu namanya dalam satu garis sejajar. Ya, beda lagi loh ya. Kalau konjungsi itu ketika istima itu ketika hilal, awal bulan hilal atau hilal baru atau nyumun. Ya, kalau konjungsi tiga benda itu juga beda lagi, yaitu terjadinya gerhana, mbok itu gerhana matahari, mbok itu gerhana bulan. Suara saya nyampe ya? Kok kayaknya telat ini? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya? Oke. Oke. Saya akan kita hanya menentukan hisab dua perhitungan saja, yaitu istima ya, tiga ya, istima ya atau konjungsi, kemudian perkiraan sunset atau perkiraan matahari terbenam dan matahari terbenam secara hakiki. Nah, jadi ada yang perkiraan saja diperkirakan, kemudian nanti ada perhitungan yang secara real atau secara hakikinya. Seperti itu ya. Oke. Pertama sebelumnya saya akan nge-share. Ntar mudah-mudahan lancar ya. Oke. Nah, ini kemungkinan saya tidak akan mempraktekkan di kalkulatornya, soalnya kawan-kawan sudah paham ya. Jadi
sama halnya seperti kayak menentukan arah kiblat sama sholat ya, ada shift cos tangan ya. Jadi saya tidak akan mempraktekkan di kalkulatornya. Oke, soalnya kawan-kawan sudah paham. Oke, nanti kita akan menghitung saat terjadi istima ya. Kemudian perkiraan matahari terbenam ya, dan dan perhitungan terbenam ghurubnya secara hakikinya. Jadi ada perkiraan ya, dan ada sunset yang secara hakiki atau yang sebenarnya. Oke, yang pertama ini yang paling gampang untuk mencari istima ya. Misalkan nah tugasnya nanti saya akan meng-share data hisab atau takwim awal bulan ya, nanti kalian hitung sendiri ya, begitu ya. Oke, seperti ini. Yang pertama kita harus menyiapkan data epimerisnya yang terdiri dari FIB atau fraction illumination bulan. Nah, FIB ini kita cari nilai yang terkecil di tanggal 23 April. Ya, jelas ya. Jadi kita harus mencari nilai terkecil di kolom FIB atau fraction illumination. Ya. Nah, di tanggal 23 April tahun 2020. Oh, ternyata di tanggal 23 April FIB-nya yang terkecil yaitu di jam 3 GMT, yaitu dengan nilai 0,001387. Oke. FIB-nya yang terkecil di tanggal sekian, di tanggal 23 April itu di jam 3 GMT dengan nilai 0,001387. Nah, kenapa kok mencari fraction eliminasi yang terkecil, Mas? Hilal kan kecil ya, sangat tipis ya. Jadi kita cari hilal yang paling sedikit atau paling cahaya, illumination kan cahaya ya, atau nurul hilal ya, itu yang paling terkecil. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di tanggal sekian FIB-nya yang terkecil yaitu di jam 3 nilainya sekian. Nah, oke. Jadi otomatis FIB-nya sudah kita ketahui. Sekarang ELM. Nah, jadi gini. Pertama kita membuka epimeris ya. Nah, kalau misalkan menghitung atau menghisap awal bulan Qomariyah, kita menggunakan dua data. Itu data matahari dan data bulan. Ya. Oke. ELM yaitu ecliptic longitude matahari. Ya. Nah, jadi patokannya kan di FIB-nya kan jam 3. Jadi otomatis ILM-nya itu di jam 3. Jadi nilainya 33 derajat 26 sekian sekian sekian. Ya, pertama kita harus mencari FIB-nya dulu di jam berapa yang terkecil. Nah, baru otomatis di ILM sama LB-nya itu patokannya di jam 3. Ya, ini jam 3. Ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi ILM di jam 3 nilainya 33 derajat 26 menit 7 detik. Ini di data mataharinya. Di data bulannya yaitu apparent longitude bulan atau ALB-nya di jam 3 itu nilainya sekian. Oke, beres ya. Nah, kalau sudah kita ketahui, maka kita harus menghitung sabak matahari atau mencari selisih per jamnya. Ya, oke. Yang pertama, ILM-nya itu di jam 3, nilainya sekian. Kemudian kita tambah 1, yaitu di jam 4 GMT, yaitu jam nilainya 33 derajat 28 33 detik. Maka kita kurangi maksudnya itu nilai dari ILM jam 3 sama di jam 4 kita kurangi untuk mencari selisihnya, maka hasilnya sekian. Yaitu hasilnya itu sabak matahari. 0 derajat 02 menit 26 detik. Oke. Jadi sabak matahari sudah kita ketahui. Sekarang yang berikutnya yaitu ALM. Kita mencari sabak bulannya sama. Ya. ALB di jam 3 GMT nilai sekian. Kemudian kita tambah 1 yaitu di jam 4 yaitu dinilai sekian. Kita kurangi maka menjadi sabak bulan. Ini dikurangi ya, dikurangi ini.
maka di jam 3 dikurangi di jam 4, maka hasilnya selisih atau sabak matahari, sabak bulan. Nah, otomatis kalau kita sudah mengetahui sabak matahari sama sabak bulan, maka kita menghitung istimak secara akhir. Nih, akhirnya ya. Nah, dengan rumus jam FIB ya, nilai yang FIB tadi itu, skor nilai yang tadi itu ditambah ILM dikurangi LEB ya, ALB dibagi SB sabak bulan dikurangi sabak matahari. Ya, nah yang ILM ini patokannya di jam 3. IELM sama ALB ini patokannya di jam 3. Ya, jangan di jam 4 loh ya. Nah, yang SB sama SM ini hasil dari sabak matahari dan sabak bulan tadi itu yang kita hitung. Kemudian kita tambah 7. Nah, ini kalau misalkan di Wita maka ditambah 8. Di sini 8 ya. Berhubung ini tadi itu pertanyaannya di mana ini pertanyaannya? Di mana ini? Di Malang kayaknya ini. Ya di Malang, ini di Malang ini. Ya, maka kalau Malang kan WIB, zona time zone-nya ya, time zone-nya kan WIB. Jadi di jam 7. Ya, kalau misalkan Wita itu kan 8. Kalau WIT waktu Indonesia Timur itu kan 9. Jadi sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Oke. Beres ya. Nah, kalau sudah kita ketahui rumusnya, maka kita tinggal masukkan aja rumus jam FIB tadi GMT-nya kan jam 3 toh. Nah, kemudian ditambah ILM, taruh sini. ALB taruh sini, hasil SB tadi itu dibagi ini. SM-nya dikurangi ini ya, ditambah 7. Nah, ingat yang berbuka kurung ya, tutup buka kurung ini harus dihitung dulu. Ya, harus hitung dulu. Nah, jadi min 0 derajat 14 menit 46 ini hasil dari ILM dikurangi ALB. Ya. Kemudian yang 0 derajat 27 menit 30 detik itu hasil dari SB dikurangi SM. Nah, kalau sudah tinggal dihitung aja secara kalkulator paling gampang ini. Ya 3 ditambah min 0 derajat 42 sekian sekian hasilnya sekian. Kemudian ditambah sekian. Ditambah 7 maka hasilnya jam 9. Terus ternyata istimak pada tanggal 23 April ya pada jam 9.17.44 di Kota Malang. Ya, jadi ini jadi istimak pada tanggal 23 April tahun 2020 pada jam 9.17 menit 14 detik di Kota Malang. Nah, paham ya sini ya? Oke, ini saya akan menge-share. Kawan-kawan sudah mendownload ini WinFalak-nya? Muncul ya? Muncul ya? Muncul softwarenya? Muncul, Pak, muncul. Oke. Awalnya kan seperti ini ya awalnya ya. Awalnya seperti ini ya kan. Nah, di sini ada menunya ya. Nah, nanti untuk melihat ephemeris itu di menu paket ini. Menu paket ya, paket. Nah, di sini ada print data ephemeris. Ya, diklik aja, klik. Nah, kemudian dicari tanggalnya. Misalkan tadi itu tanggal berapa? Ini ya. April ya. Tanggal 23 ya kata dia. 23 April. Oke, 23. 23 April tahun 2021. 20 ya. 20. Oke. 23 oke. 20 April tanggal 23. Nah, oke. Nah, setelah ini kan tadi kan pertanyaan kan tanggal 23 April tahun 2020 ya. Kita proses. Kita tunggu. Nanti akan muncul
Bentar, tunggu bentar. Nah, oke. Muncul ya? Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, ini. Nah, jadi di tanggal 23 April tahun 2020 di sini ada dua data. Data bulan, data matahari yang pertama, kemudian data bulan. Nah, tadi yang FIB, fraction illumination, itu dicari nilai yang paling terkecil, Ya, dilihat di sini yang paling terkecil mana? Oh, ini, ya kan? Ada lagi yang terkecil. Satu, nah ini yang terkecil. Nah, di sini berarti di jam 3. Loh kan cocok ya. Di jam 3 FIB atau fraction illumination yang paling terkecil yaitu di sini. Di jam 3 ini. Ya, jadi yang pertama kalian harus mencari dulu FIB-nya, nilai yang terkecil yang mana, kemudian kita tarik ke kiri untuk ternyata nilai terkecil di FIB-nya itu di jam sekian. Nah, kalau sudah kita ketahui maka di jam 3 GMT ini sebagai patokan untuk mencari ELM sama ALB. Nah, ELM-nya ini ecliptic longitude ya di jam 3 berarti kan 33 derajat ya 25 ya. Kemudian ALB-nya itu apparent longitude ya di jam 3 ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk mencari selisih sabak matahari sama sabak bulan tinggal aja ditambah 1 jam. Ya, maka kan jam 4, maka 33 derajat ini. Kemudian ALB di jam 4 sekian. Untuk mencari sabak bulan sama sabak matahari. Seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu untuk mencari sunset perkiraannya. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah mengetahui istimanya ya, maka kita menghitung perkiraan sunsetnya pada tanggal 23. Oke, sama tinggi tempatnya sama kayak menghitung waktu sholat maghrib ya kan kita harus mengetahui dipnya ya tinggi tempatnya. Yang warna merah ini adalah rumus ya. Jadi yang 584 ini adalah tinggi tempat Malang. Ya. Kalau Bandung ya beda lagi, kalau Papua beda lagi, kalau Tulungagung juga beda lagi. Jadi yang warna merah ini adalah rumusnya. Oke, kalian sudah paham? Nah, yang semi diameter atau ini ya ingat ya, semi diameter matahari. Jadi kita harus patokan data ephemerisnya data matahari, ya kan? Nah, di jam 11. Karena kenapa kok di jam 11, Mas? Ini kan hanya perkiraan. Ya kan, hanya perkiraan saja. Jadi saya patokan bisa di jam 11, bisa di jam 12. Terserah kalian. Ya. Jadi saya paling enak menggunakan semi diameter matahari itu di jam 11 GMT. Ya, untuk tadi itu untuk perkiraan saja yang pertama, yang kedua untuk kehati-hatian. Kalau misalkan kalian di jam 12 GMT ya nggak apa-apa, terserah kalian. Oke. Jadi di jam 11 GMT itu nilainya 0 derajat sekian-sekian detik. Ya kan? Nah, refraksi ini ini sebenarnya ini ada hitungannya sendiri. Akan tetapi kalau ingin tidak ribet ya, pakai aja 0 derajat 34 menit 30 detik wis. Gak usah ribet wis pakai yang ini aja enggak apa-apa. Oke, paham ya? Oke, yang berarti yang warna merah ini adalah rumusnya. Nah, yang hitam-hitam ini kalian hitung sendiri dan mencari di data ephemerisnya. Nah, kalau sudah kita tinggal mencari tinggi mataharinya. Sama ya. 0 derajat. Pokoknya ngikuti ini aja. Ngikuti rumusnya aja. 0 derajat dikurangi semi diameter matahari, dikurangi refraksi, dikurangi dip.
Ya, maka hasilnya min 1 derajat 32 menit 56.18 detik. Oke, jelas ya ini. Ini saya turunkan. Ingat jangan dibagi 15. Karena kenapa? Kalau dibagi 15 untuk mencari sudut matahari. Ini kan rumusnya kan tinggi matahari. Tinggi matahari sama sudut matahari itu beda. Ya, jadi yang tinggi matahari itu tidak dibagi 15. Ya. Oke, kalau sudah kita ketahui maka kita hitung lintang yang berapa, lintangnya, bujurnya sekian berapa, kemudian equation of time. Oh, ini ternyata bukan ini, bukan Malang ini. Ini kayaknya Sukabumi nih. Iya Sukabumi ini, kok lintangnya min 6 ini. Sama ini Sukabumi nih, maaf. Sukabumi. Ini bukan Malang. Tapi kalau Sukabumi itu lebih dari 500. Oh ya, benar. Oke. Ya. Nah, equation of time atau IOT, saya sebut IOT ya, equation of time atau perata waktu itu patokannya di jam 11 mengikuti semi diameter matahari tadi itu. Kalau misalkan semi diameter matahari jam 12 ya otomatis equation of time-nya jam 12. Ya. Kalau jam 11 ya jam 11, kalau jam 12 ya 12, oke? Nah, sekian nilainya. Oke, kemudian deklinasi matahari itu kan tadi di jam 11. Ya, tinggal dimasukkan aja rumusnya. Ini rumusnya min tan, lintang, tan, deklinasi matahari, semi diameter matahari ditambah sin, tinggi matahari ya, dibagi cos lintang, dibagi cos deklinasi matahari. Ya, oke, tinggal dimasukkan aja. Nah, ini cara untuk mencari sudut matahari di kalkulatornya. Ya, kalau sudah hasilnya 90 derajat ya, maka dibagi 15. Karena kenapa? Ini adalah rumus sudut waktu matahari. Ya, bagi 15, maka hasilnya 6 jam atau jam 6 ya, 0 menit 5,27 detik. Oke, ini paling gampang kok Mas Ian. Oke, sudah, kalau sudah baru kita mencari hitungan terakhirnya. Oke, sama kayak menghitung waktu sholat kok. Ya, koreksi waktu daerah. Tadi itu berapa? Ini kan rumusnya. Ini bujur daerah dikurangi bujur tempat. Ya, ingat bujur daerah itu melihat dari time zone-nya bujur. Kalau misalkan WIB itu kan bujurnya kan 105 ya kan. Kemudian kalau WITA itu bujurnya 120. Ya, kalau WIT atau WIT itu 135. Ya, jadi per daerahnya atau time zone-nya per bujurnya itu ditambah 15 derajat. Ya, ingat di sini ada rumus seperti ini. Ini adalah bujur daerah. Ya, ini namanya DH ini daerah. Dikurangi bujur TP ini adalah tempat. Ya. Oke, ini dinamis ya, juga dinamis dibagi 15. 15 ini adalah tetap rumusnya. Tinggal dimasukkan aja rumusnya. Saya seret. Nah, beres. Jadi des otomatis ya jam gurupnya secara WIB ya, jam gurupnya secara WIB itu di jam 17 derajat 58 menit 06.08 detik. Ini perkiraan sunsetnya. Nah, kalau misalkan untuk mencari GMT-nya, tinggal aja dikurangi GMT atau dikurangi 7. Nah, kenapa kok 7 Mas? Sesuai dengan koreksi waktu daerahnya. Kalau WIB 7, kalau WITA 8, kalau WIT 9 ya. Oke, jadi GMT-nya jam sekian. Dari sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas ya? Lanjut? Ya, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah kita ketahui jam GMT-nya, ya, maka kita tinggal satu langkah lagi untuk sebenarnya ada banyak langkah sih, tapi kan kita cukup 3 aja. Ya, karena kenapa? Ini untuk menentukan awal bulan Komar ini bingung nanti kalian.
Ya, jadi ini tinggal satu langkah aja, yaitu mencari perhitungan sunset secara hakiki. Nih, secara hakiki. Ya, oke. Tadi kan GMT-nya, GMT secara perkiraan sunsetnya itu kan jam 10 derajat ya. 10 derajat 58,068 detik. Ya. Nilai ini ya, nilai ini sebagai patokan untuk menentukan sunsetnya secara hakiki. Nah, oke, kan suka bumi kan? Oke, dasar pengambilan data pada jam GMT itu kan jam 10. Nah, ini 10. Ini sebagai patokan yang tadi ini. Jadi kita harus menghitung sunset perkiraan dulu, baru kita menghitung sunset secara hakikinya. Ya. Oke, ini GMT-nya kita turunkan untuk mencari sunset secara hakikinya. Ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara interpolasi atau mencari nilai sisipan. Ya. Nah, A dikurangi buka kurung A dikurangi B tutup kurung dikali C dibagi 1. Ini ada rumusnya. Ya, oke kita hitung. Deklinasi matahari atau disebut dengan apparent deklinasi. Nah, oke. Ini kan di jam 10, ya kan? Ini kan di jam 10. Jadi otomatis pada jam 10. A-nya ya, A-nya di jam 10. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ininya jam 11 ya, kalau misalkan ininya jam 11 derajat atau 11 derajat, maka nilai A-nya itu di jam 11. Ingat ya, jelas ya, sini ya jelas ya. Kalau saya ulangi lagi, kalau misalkan hasilnya itu perkiraan sunsetnya GMT-nya itu di jam 11 ya, maka otomatis A-nya ini itu di jam 11. Oke. Berhubung ini adalah nilainya jam 10 atau di 10 derajat, maka pakai di jam 10 GMT. Ini A-nya. Kita tambah satu jam yaitu di jam 11. Kalau misalkan sininya jam 11, maka ditambah 1 yaitu jam 12. Jelas ya? Jelas nih ya? Oke. Nah, kemudian C-nya ini ya, C ini adalah sisa. Ya, sisa dari pengambilan data tadi itu. Nah, misalkan tadi ini kan sudah dipakai ya jam 10 tadi ini ya. 10 derajat ini sudah dipakai, maka otomatis yang 58 menit 06.08 ini kan belum diambil, maka ini sebagai C-nya. Nah, ini C-nya. Ini C-nya. Ini C-nya. Nah, ini C-nya ya. 0 derajat, awalnya kan 10 ini. Nah, berhubung ini 10-nya sudah diambil secara GMT, maka menjadi 0 derajat ya. Kemudian 53 menit 27.12 12 detik. Ya. Jadi ini C-nya. Ya. Dari sini paham? Bingung ya? Bingung? Pak, kasihan. Iya, oke. Gimana ya? Sebenarnya ada, tapi ini yang paling gampang ini. Maksudnya itu saya kasih cara yang paling gampang. Oke, gini. Gini. Kalau dari sini paham ya? Dari sini paham ya? Dari sini paham ya? Dari sini. Jangan melihat hasilnya ini ya. Dari sini paham yang saya blok ini? Paham ya? Iya, Pak. Paham, oke. Kalau sudah paham, tadi kan sudah saya bilang, ya kan? Kalau jam 10 atau 10 derajat ini kan sudah diambil untuk mencari GMT. Ya kan? Otomatis yang menit sama detiknya ini kan belum diambil. Maka untuk data C-nya. Ya, jelas ya. Untuk ini kan rumusnya kan A dikurangi buka kurung A dikurangi B tutup kurung dikali C. Nah, C-nya ini sisa dari data pengambilan tadi itu. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kalau saya jabarkan nilai A-nya ini ya.
Nilai A-nya juga sama, B-nya juga sama. Nah, yang C-nya ini adalah sisa dari jam 10 tadi itu. Nah, awalnya kan misalkan awalnya kan jam 10 10 derajat ya misalkan ya. Ini kan 10 derajat 53 ya kan. Nah, berhubung yang derajat tadi itu sudah diambil untuk GMT, maka derajatnya ini nilainya 0. 0 derajat 53 menit 27.12 detik. Dari Tapi sini kenapa paham? enggak 58, Pak? Apa? Oh iya, Kenapa enggak? maaf. Ya, maaf. Ini saya tipu Itu ini. 53. Iya, maaf. Ini 58. Maaf. Makanya kalian kok bingung ya. Oke, ini maaf. Ini 58 ini, maaf. Salah. Ini dulu saya ngerjakan ini malam-malam ini. Ya, oke, maaf. Jadi, ya oke, terima kasih koreksiannya. Ya. Jadi ini 0 derajat 58 menit 06.08 detik. Ya. Oke, paham? Oke, nah kalau sudah tinggal hasilnya ini hasilnya deklinasi mataharinya. Nah, kita taruh ke sini. Dari sini paham? Paham nggak dari sini? Paham, Pak. Nah, kalau misalkan kalian paham, otomatis untuk mencari semi diameter tadi kan deklinasi, itu sama. Sama, ya. Untuk mencari deklinasi, semi diameter, equation of time itu sama caranya untuk mencari interpolasi. Sama ya, paham ya sini ya? Saya tidak akan mengulangi lagi ya, paham ya? Paham? Kalau paham saya lanjut. Tinggal dikit ya. Jadi yang D ini sama ya. Deep-nya kayak tadi itu semi diameter ini merujuk ke sini. Nah, ini hasil dari interpolasi. Ya. Oke, ini kan SD. SD kan semi diameter matahari. Ini sudah hasil dari interpolasi tadi itu. Kemudian refraksi. Ya, jelas. Kita tinggal taruh rumusnya, sekian, kita taruh nilainya, maka hasilnya tinggi mataharinya yaitu min 1 derajat. Oke, jelas ya. Kalau sudah selesai, maka kita menghitung sudut waktu matahari. Lintangnya, bocornya, ini equation of time. Ini adalah hasil dari interpolasi. Ya, ini deklinasi ya. Maaf. Ini deklinasi ya. Ini kan lambangnya deklinasi ya. Tak kira Ini adalah lambang deklinasi, maka hasil dari deklinasi ini ya. Hasil dari interpolasi. Kemudian H ini adalah tinggi mataharinya. Ya, tinggal masukkan saja di rumusnya, kemudian kita hitung di kalkulatornya. Jangan lupa kalau sudah sampai sini dibagi 15. Ya, dibagi 15. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita menghitung terbenam matahari. Ini yang terakhir ini. Ya, equation of time ini adalah hasil dari interpolasi. Ya, T ini adalah sudut waktu mataharinya. Hasil yang tadi ini yang sudah dibagi 15. KWD-nya tadi sudah dihitung. Nah, tinggal dimasukkan aja bla 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 bla. Oke. Bingung? Jelas atau enggak jelas? Jelas, Pak. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ini belum kita menghitung sudut waktu bulan, malah bingung ini kalian nanti tinggi hakiki secara bulan, kemudian ini ada 16 perhitungan. Mencari jari-jari hilalnya, mencari posisi hilalnya, kemudian mencari elongasinya, mencari apalagi itu banyak sekali. Nah, di sini sudah saya simpulkan. Nah, oke. Nah, ingat ya, awal bulan Komaria ya, itu terjadi ketika sudah konjungsi yang pertama. Ya. Yang pertama sudah terjadi konjungsi sebelum matahari terbenam. Kenapa, Mas? Soalnya kan pergantian hari Hijriah itu kan berada di
maghribnya. Kalau Masehi kan di jam 24 atau 00.00 ya kan? Kalau Masehi untuk pergantian waktu. Kalau untuk pergantian waktu Hijriyah itu berada di maghrib. Makanya ketika penentuan awal bulan Komariah atau ketika ruqyat itu pada saat qobla ghurub. Qobla ghurub sampai ghurub. Ya, misalkan tadi kan istima atau konjungsinya kan pada siang hari di jam 9. Ya, kemudian para peruqyat atau para astronomer ya, itu sudah siap-siap Hamin 2. Misalkan konjungsi tanggal 23. Nah, para pengamat itu sudah siap-siap di tanggal 21. Tanggal 21 April atau enggak tanggal 22 April untuk mempersiapkan untuk mengkalibrasi. Nah, oke. Itu kalau kawan-kawan ikut ruqyat ya, ikut ruqyat di lembaga-lembaga Balai Ruqyatul Hilal itu kalian sangat luar biasa untuk membuat untuk menambah wawasan. Oke, saya share lagi. Bentar, saya share lagi untuk simulasi ya. Simulasi, muncul ya? Muncul ya? Muncul PPT-nya? Oke. Ya. Ini saya simulasikan, ini sudah saya siapkan untuk data awal bulan Rajab. Besok ini bertepatan di hari Jumat ya, ini data hisabnya awal bulan Rajab ya. Posisi hilal saat matahari terbenam hari Jumat ya tanggal 20 Februari tahun 2021. Konjungsinya, nah ini dini hari di jam 2 dini hari ya. Ini simulasinya. Ini simulasinya ketika matahari terbenam atau ketika ghurub. Oke, tunggu bentar. Muncul ya. Ini akan bergerak ini. Silakan diamati. Nah, ini ingat. Matahari terbenam diikuti oleh bulan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ya, gini ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Tinggi hilalnya, ini tinggi hilal ya. Yang garis putus-putus ini adalah tinggi hilal. Ini yaitu 7 derajat. Ini sangat tinggi ini. Azimutnya itu azimut bulan ya, itu berada di 255 derajat. Sebenarnya untuk menentukan awal bulan Komariah itu ada menghitung azimut bulan sama azimut matahari. Berhubung nanti kalian pusing ya, nanti nggak kelar ya. Mending 3 perhitungan aja ya. Oke, elongasi ini adalah sudut ya. Sudut dari bulan ke matahari ya, yaitu dinilai 8 derajat. Terbenamnya matahari bulan itu di jam 18. Ya, umur hilalnya itu 15. Nah, umur hilal ini dihitung dari konjungsi dikurangi terbenamnya matahari. Jadi konjungsinya jam sekian dikurangi terbenamnya matahari di jam sekian. Maka menghasilkan 15 jam. Jadi umur hilal itu di 15 jam 45 menit sekian detik. Nurul hilalnya itu 0,66%. Ini sangat tipis sekali. Sangat tipis. Ya. Lama hilal ya, maksudnya lama hilal ini adalah lama hilal di atas ufuk ya. Ini saya sebut ufuk ada 3 bahasa. Ufuk, cakrawala, horizon. Itu sama saja. Ya. Apa artinya? Itu artinya perbatasan antara kaki langit dengan laut. Ini langit ya. Perbatasan kaki langit dengan laut. Ini adalah ufuk atau cakrawala. Ya, sekian. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di tanggal 28 misalkan ya di tanggal 29 Ramadan hilal sudah di bawah ufuk terlebih dahulu sebelum matahari terbenam,
maka Ramadan itu diistimalkan atau digenapkan menjadi 30 Ramadan. Jelas ya? Jelas ini ya? Ya, kalau misalkan hilal, misalkan ya, ini semua si perukyat itu pasti observasi atau mengamati di tanggal 29 Hijriah. Ya, kalau ingin menentukan Ramadan otomatis kan kita rukyat di tanggal 29 Syakban. Gak mungkin mengrukyat di tanggal 28 atau enggak tanggal 30. Karena kenapa sudah ada hadisnya itu. Sahih malan. Nah, kalau misalkan di tanggal 29 Ramadan misalkan ya, di tanggal 29 Ramadan, para perukyat itu tidak berhasil melihat hilal dengan alasan hilal sudah terbenam terlebih dahulu sebelum matahari terbenam, maka umur Ramadan itu digenapkan menjadi 30 hari atau diistimalkan. Jelas ya? Jadi banyak alasan menjadi istimal, salah satunya hilal sudah terbenam terlebih dahulu. Yang pertama, yang kedua secara hisab ya, itu hilal sudah di atas ufuk. Ya, secara hisab itu hilal sudah di atas ufuk. Tapi keadaan atau kondisi awan pada saat rukyat di menjelang huruf itu awannya hujan, awannya mendung, kemudian awannya tebal atau enggak hujan, itu otomatis nanti diistimalkan. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, ini tidak sesuai dengan kriteria. Kalau kriterianya Mabims ini terdiri dari 4 negara ya. Mabims, MA, Menteri Agama, Mabims B itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, 4 negara ini membuat forum atau mengadakan forum kerja hisab rukyat ya. Itu mempunyai kriteria sendiri, yaitu dengan kriteria 238. Kriterianya itu 238. 2 ini adalah tinggi matahari, tinggi bulan. Ya. 3 itu adalah elongasi. 8 itu adalah umur hilal. Setelah istimak atau setelah konjungsi. Itu kriterianya Mabims atau kriterianya Kemenak RI. Ya, kalau Muhammadiyah itu dengan kriteria wujudul hilal. Ya, apapun tinggi hilalnya itu 1 derajat, kemudian misalkan ya 1 derajat berapa sekian, itu kalau hilal sudah di atas ufuk, kemudian sudah terjadi konjungsi setelah sebelum matahari terbenam, maka sudah masuk kriteria. Kemudian kalau NO itu menggunakan imkanur rukyat. Seperti itu ya. Jelas ya? Oke, saya stop dari sini. Dari sini ada yang ditanyakan. Ini saya juga simulasi juga di ini. Bentar saya munculkan. Nah, ini. Muncul ya? Muncul ya? Muncul, Mas. Oke. Tadi kita setting dulu. Ini adalah aplikasi Stellarium ya. Stellarium dengan versi 0,20.4. Ya, jadi setiap per bulannya itu Stellarium mengupgrade versinya. Ya, tadi kan Malang ya, Malang. Ya, Malang kita klik Malang. Ya, oke, kita tambahkan jadi ininya Malang ya, ini Malang. Ini Malang ya. Malang dengan ketinggiannya 452 mdpl. Oke, kalau sudah kita setting lokasinya, kita setting waktunya. Nah, tadi kan tahun berapa? Tahun 2020 ya. Kemudian bulan keempat tanggal 23. Nah, tanggal 23 di jam 9.
Nah, apakah benar secara secara manual apakah benar di tanggal 23 April tahun 2020 di jam 9 apakah sudah terjadi istimewa? Oke, kita sudah setting tanggal sama waktunya, kemudian kita merujuk atau membidik objeknya, moon. Ya, moon ya. Moon ya, kita search. Nah ini. Kelihatan kalian? Kelihatan ya? Nah, ini yang namanya konjungsi. Ya, ini adalah namanya konjungsi. Ini matahari, ya ini adalah ada namanya ya, namanya sun atau matahari. Nah, sebelahnya ini adalah bulan atau moon. Ya. Nah, ini yang namanya konjungsi atau istimewa. Pertemuan dua benda dalam satu garis bujur astronomi. Oke, jelas ya? Kelihatan di sini? Nggak kelihatan, saya zoom. Saya zoom. Nah ini ya sejajar atau dalam pertemuan ya. Nah ini, nah sangat tipis sekali. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak cahayanya? Cahaya hilalnya? Nggak kelihatan? Kelihatan tapi Tipis ya? samar-samar, Pak. Ya tipis, ya ini namanya hilal. Oke, saya hilangkan dengan aplikasi Stellarium ini kita bisa ngotak-ngatik atau bermain dengan benda-benda langit. Ibaratkan kita ini sebagai Tuhan, ya. Kita ini sebagai Tuhan sebagai sutradara ya, gitu ya. Nah, ini kan masih siang ya, di jam 9 kan siang. Saya hilangkan atmosfernya. Kita tekan A. Nah, kelihatan enggak? Nah, ini tipis ini. Loh, tipis sekali. Tipis sekali. Ya. Oke, kita lihat nurul hilalnya, illuminationnya ya. Di sini ada mana ya? Usia bulan tanggal 29. Nah, kan benar ya? Tanggal 29 tadi April ya. Berarti ini Syakban kalau salah ini. Syakban. Tanggal 29 Syakban. Ini dengan aplikasi ini secara real time. Ya, real time. Ya, ini. Oke. Ini ketika istimewa. Saya coba secara grupnya. Tadi kan di jam berapa? Jam 19 ya. Kita fokus ke matahari. Saya spasi di jam 17. Oke, bentar. Di jam 11 saya klik 17. Nah, mulai terbenam. Tuh, ya kan? Jadi matahari dulu terbenam, baru bulan. Jangan sampai hilalnya duluan, baru matahari, itu namanya nanti diistimalkan. Jam 17. Nah, ya, sudah terbenam ya. Tuh. Ya. Terbenam loh, sudah terbenam. Nah, oke, sip. Nah, hilalnya di sini. Ingat ya, ingat. Mana dia? Bentar. Nah, oke. Oke ya. Nah, ini. Kelihatan cahayanya? Atmosfernya saya hilangkan. Nah, ini. Tipis ya. Loh, ini tipis. Tipis sekali. Yes. Nah, ini datanya bergerak. Tadi kan azimutnya berapa azimutnya? Azimutnya tadi kan mana azimutnya ini? Azimutnya kan 280. Dilihat di modulnya. 280 ini azimutnya, azimut atau altitude atau ketinggian. Nah, sekian. Oke. Ingat ya, ingat. Kalau matahari berada di kanan kita, misalkan ya kanan tangan kita, maka cahaya hilalnya itu terlentang, ya, terlentangkah atau tengkurupkah atau arah ke kiri kah atau menghadap ke matahari seperti ini. Nah, jadi otomatis hilal itu atau bulan itu kan tidak mempunyai tidak mempunyai cahaya, ya.
Jadi otomatis misalkan ini matahari ya, matahari, ininya bulan. Seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Tengkurap itu yang salah. Ya, seperti ini. Nah, oke. Oke, dengan posisi sekarang, posisi seperti ini posisi hilalnya itu seperti apa yang kayak gimana ini? Ntar saya share lagi. Saya share modulnya. Oke, dengan posisi yang tadi, hilalnya yang mana ini? Silakan dipilih. Mbak Zainab, yang mana Mbak? Posisi hilalnya yang mana? Yang itu tah. Yang mana? Tiga dari kiri. Ini? Nggak tahu, Pak. Yang ini? Ya. Nah, kalau ini nanti itu benar, tapi tidak tepat. Tapi yang tepat itu yang ini, yang nomor 2 ini. Karena kenapa? Melihat azimutnya. Nah, di sini ada azimut. Ini kan ada berita acara laporan rukyatul hilal. Nah, ini BAP-nya, berita acara pengamatannya ini nanti dikasihkan hakim untuk sebagai sumpah isbat. Ya. Nah, nanti pasti hakim itu akan menanyakan bagaimana posisi hilalnya. Apakah nomor 1, 2 atau gimana? Oke, paham sini ya? Nah, ini ada berita acaranya. Dari sini ada yang ditanyakan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, saya mohon doanya ya. Saya mohon doanya kami Yayasan Yayasan Al-Falakiyah Surabaya dan juga Pondok Pesantren Karangasem ya. Di sini ada Sahal enggak? Mana Sahal? Sahal. Masuk enggak Sahal? Masuk Ustadz. Nah, oke. Sahal, doanya ya Sahal ya atau yang semuanya ya. Pondok Pesantren Karangasem ya. Pondok Pesantren Karangasem akan membangun planetarium dan observatorium di Tanjung Kodok. Doanya ya. Nah, ini terdapat ada tiga lantai. Ya, 3 lantai. Lantai yang paling atas ini untuk observasi, ini adalah kubah planetarium dan ini adalah kubah observatorium. Ya, untuk lantai 1, sebentar. Untuk lantai bentar. Kok nggak jalan ya? Bentar ya. Untuk lantai 1-nya itu kami mengkonsep tata ruangnya itu untuk khusus lobi para pengunjung ada galeri astronomi atau galeri ilmu falak. Ya. Kemudian di lantai 2 ini ada galeri teleskop, galeri instrumen-instrumen, kemudian ada ruang VIP untuk sidang isbat, ya. Kemudian kalau yang khusus lantai 3 ini adalah untuk ruangan atau untuk tempat observatoriumnya. Oke, bentar saya share lagi. Ini kok gak muncul ya tadi itu ya. Seharusnya muncul. Oke, saya stop. Nah, ini adalah tata ruangnya lantai 1 ya. Di sini nanti ada galeri astronomi. Nanti kami mengkonsep ada peraga planetarium atau peraga komet atau peraga roket atau peraga astronot itu ada di sini. Nah, kalau di sini ini adalah untuk kantin ya. Kantin ini adalah ruang pertama atau lantai pertama. Untuk yang lantai keduanya itu seperti ini. Tata ruangnya, bentar saya share. Saya stop ya. Ini adalah tata ruangnya lantai 2 seperti ini. Nah, ini adalah ruang
dalamnya planetarium. Nah, nanti yang di Kuba itu nanti ada apa ya? Pertunjukan film astronomi ya, mulai dari peredaran matahari, peredaran sampai selesai selama durasi 1 jam kurang. Di sini nanti ada, ini adalah ruang VIP untuk Ru'yatul Hilal atau sidang isbat ya. Nah, kemudian untuk lantai 3-nya itu seperti ini. Saya share lagi. Oke, saya stop. Bentar, saya share. Saya stop. Nah, ini adalah tata ruangnya lantai 3. Nah, ini ya. Ini ada Kuba, ini Kuba untuk mempertunjukkan film. Ini untuk observasi, ini menghadap ke barat atau cakrawala barat. Ya, jadi nah nanti di teras ini nanti para pengunjung bisa melihat panorama Tanjung Kodok atau panorama pantai atau panorama laut ya. Laut, kemudian di sini nanti ada tiang untuk kita taruh teleskop. Ini kan menghadap ke barat ya atau cakrawala barat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi doakan konsep tata ruangnya sudah ada, konsep lahannya sudah ada, konsep calon donatur juga ada, tinggal segerakan aja. Oke, jadi mohon doanya ya. Sahal, dang mulai Sahal. Sahal, mulai ning Karangasem. Belum start. Oke, ya gitu ya. Oke, jadi mohon doanya, mudah-mudahan. Soalnya ada UMM ini sebenarnya ada. Saya yang punya ide. Waktu itu ada lokakarya secara internal HKI. Kemudian saya menyalurkan ide saya bagaimana kalau UMM ini mendirikan planetarium dan observatorium. Nah, Bu Ida, kemudian Mbak Ika itu sudah mengiyakan itu nanti sebenarnya itu di lantai atasnya rooftopnya GKB 4. Itu kan view-nya kan paling tinggi kan dari antara gedung-gedung di UMM ini kan. Nah, jadi itu nanti sebenarnya untuk observatorium ya, mudah-mudahan, tapi ini tidak ada perbincangan lebih lanjut lagi di lingkungan HKI. Oke. Sangat luar biasa. Jadi planetarium dan observatorium Tanjung Kodok atau Karangasem itu sebagai edukasi wisata. Ya. Untuk belajar, untuk wisata juga bisa. Oke, doakan. Di Jawa Timur ini tidak ada. Belum ada di Jawa Timur. Kalau di Sukoharjo atau di Solo itu ada. Sukoharjo. Kalau di Jakarta jelas ada Planetarium Jakarta punyanya Taman Mini Indonesia ya, itu jelas. Kalau di Bandung juga ada Boska, ITB. Kalau di Jawa Timur ini sepertinya planetarium dan observatorium itu tidak ada. Jadi pertama kali di Indonesia planetarium dan observatorium di Jawa Timur itu ya di Karangasem. Mudah-mudahan tercapai ya. Oke, mohon doanya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ya, Mbak Iis sama Mas Fayat, ini adalah pertemuan terakhir ya. Jadi saya rangkep pertemuan ke-6 sama pertemuan ke-7 ya. Oh, ini 2 pertemuan berarti, Mas? Ya, soalnya minggu besok sudah UAS ya kalian ya. Oke, lihat kolom chatnya, di situ ada absen, silakan diisi. Kolom chat. Sahal, kowe nggak mulai Sahal, goleki akrom lo, Sahal. Kalau ada kesempatan bisa. Dicariin akrom lo kamu. Sama temenmu yang dari hukum itu loh, yang dari FH. Ini, Mas Tony. Iya. Oke, main-main lah di Karangasem, ojo ning Malang ae. Oh ya Sahal, akhir Januari ini kami ada kegiatan di Karangasem, ikut toh. Kegiatan apa, Pak?
Ya pembelajaran falak kan sebenarnya sudah dari dulu sih, dari sejak bulan apa itu, bulan Agustus kalau nggak salah. Itu pertama kami itu mengajar, tim kami ya, tim yayasan itu mengajar di Karangasem ya. Ruang lingkupnya itu di Alia saja, MA. Kemudian di bulan berikutnya itu kayak SMP, MTS, SMK, kemudian SMA itu responnya baik. Jadi di bulan di bulan November kalau nggak salah itu serempak. Jadi ketika di bulan November itu ada 5 lembaga, SMP, MTS, SMA, SMK, sama Alia. Itu. Nah, jadi besok ini akhir bulan Januari itu kami juga ada kegiatan mana di Karangasem untuk melanjutkan ngajar maraton ini. Kemudian di bulan Februari, Maret, April itu kami mengajar di PDM Lamongan. Ikut toh Sahal, wong lulusan HKI kok. Iya. Oke. Saya senang itu semangatnya Alia Buhit ya, itu ya, kepala sekolahnya ya. Iya, Ustaz. Nah, itu semangatnya sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa itu. Jadi ya kemarin itu dibawain oleh-oleh saya itu ketika Akram sama Alpin ke rumah saya. Oke. Sudah ya, sudah absen ya? Sudah absen? Sudah, Mas. Oke. Kalau sudah, ini adalah pertemuan terakhir ya. Kalau ingin belajar lebih intens ya, silakan datang ke rumah saya, atau enggak ketika saya di AIK silakan datang aja, kita mengulangi atau mereview kembali materi-materinya ya. Mudah-mudahan sukses selalu, cepat lulus dan dengan nilai yang komplot ya. Oke. Oke, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah ya. Saya akhiri. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kita absen dulu. Kita selfie dulu, selfie. Maaf. Selfie dulu. Tadi ini terakhir ini. Coba dinyalakan semuanya video-videonya. Sing ganteng Sahal sing ganteng. Oke, 1, 2, 3. Oke, kelas. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu. Terima kasih, Mas. Oke.